Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya ternyata bahwa ya hari ini setelah klarifikasi dari Pak Sandi ya bahwa tak ingin memperpanjang terkait dengan utang itu, terus kemudian dia berspekulasi sudah istikharah, sudah bermusyawarah kepada keluarganya untuk uang itu diikhlaskan, seolah-olah Anies Baswedan punya utang begitu kan. Padahal dalam perjanjian itu sudah dikatakan kalau Anies Mas menang ya tidak usah bayar kan, begitu perjanjiannya begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan. Dan bahkan hari ini Anies dinilai harus klarifikasi soal perjanjian utang 50M dengan Sandiaga. Apakah harus klarifikasi seperti itu? Kan ada Sudirman Said yang sudah menyatakan seperti itu begitu kan. Ya, Anies pun ya untuk digoda lagi untuk berbicara begitu kan. Kalau Anies berbicara otomatis akan banyak bulian-bulian yang kemudian menjadi spekulasi semakin besar begitu kan. Tetapi inilah demokrasi kita begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Sandiaga Uno tak ingin perpanjang urusan perjanjian utang 50 miliar dengan Anies Baswedan saat Pilkada 2017, namun Anies dinilai tetap harus beri klarifikasi. Ya, saya kira bahwa klarifikasi itu lebih baik sebenarnya, tapi di satu sisi ngapain kita harus klarifikasi kalau sudah menemukan ada titik temu begitu kan. Sudah Sudirman Said sudah mengatakan itu begitu kan. Ini dulu Anies dituduh terima rumah mewah, sekarang perkara utang piutang yang gak dibeberkan perjanjiannya. Paling Anies bakal bilang pembuktian ada dari pihak yang memulai perkaranya. Anies melihat Rasulullah, orang yang jelas-jelas uswatun hasanah saja difitnah apalagi saya. Soal janji atau perjanjian semoga ada penalis debat capres yang mengungkap biar jelas siapa yang amanah dan siapa yang ingkar begitu kan. Ntar kalau aneh jadi presiden, aneh bayar semua lah, ngapain ini ya. Jadi artinya menurut saya pribadi, ngapain ya Pak Sandi mengungkapkan hal seperti itu, berkoar-koar terkait dengan utang itu begitu kan. Mungkin rasa kecewa dengan dengan Anies Baswedan, atau ada yang membackingnya di belakangnya begitu kan. Seolah-olah kita dimunculkan dengan narasi-narasi seolah-olah Anies Baswedan bagaimana citranya untuk diturunkan. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem ya. Partai Nasdem ya mengatakan bahwa Anies lagi diincar upgrading begitu kan, downgrade begitu kan, dalam artian bahwa ada penurunan citra begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi tanda penting bagi apalagi karakter-karakter semuanya dibunuh begitu kan. Ini coba kasih tahu sama beliau, bilangin ada penghargaan dulu, pasti beliau bisa tampil dan berikan klarifikasi. Dan bisanya gitu-gitu udah juga. Ini banyak yang numpang di sini begitu kan, ada pro dan ada kontra. Biarlah, inilah masyarakat kita begitu kan. Klarifikasinya adalah Anies bukan antek oligarki. Ayo Anies bayar, jangan bilang untuk gaji TOGPP. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ya, munculnya spekulasi hari ini mungkin sudah Pak Sandi sudah di backing keluar ke sana sini ya, cari pencitraan. Pak Sandi juga tidak punya tidak ada yang tertarik begitu kan. Ya, pada akhirnya mungkin ya seperti ini yang dilakukan begitu kan. Ya wallahualam, publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Ya inilah kemudian para cebong dan basar sudah kepanasan hari ini untuk menggoreng berita-berita seperti ini begitu kan. Mainkan lagi pasangan Prabowo Sandi, pasti Anies gelonjotan nangis-nangis. Ya mainkan sedikit itu begitu, terserah begitu kan. Jadi kapan bicara dan kapan diam sesuai relevansinya, tetapi diam adalah emas. Jelas utang adalah hal pribadi antara dua pihak. Mengapa ada kata harus bukan kewajiban untuk menjawab setelah berita sudah diklarifikasi pemberi utang. Bahkan yang awal mengungkap utang adalah orang lain. Ini sudah sulit komunikasi direct, akhirnya dipertanyakan melalui media. Lah pada akhirnya ya lempar sana lempar sini begitu kan. Jadi pada hakikatnya menurut saya pribadi, apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Sandi kalau bukan mengincar sesuatu hal yang dimainkan di balik ini semua begitu kan. Publik sudah tahu seperti apa mereka begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Anies dinilai harus klarifikasi soal perjanjian utang 50M dengan Sandiaga Uno. Padahal itu sudah berkali-kali ya Pak Sudirman Said memberikan statement, memberikan klarifikasi. Tapi kenapa kok publik tidak mempercayai itu begitu kan? Jakarta ini memprerekrif ya Menparekraf ya, Sandiaga Uno mengaku tak ingin memperpanjang urusan perjanjian utang 50 miliar dengan Anies Baswedan saat Pilkada 2017. Namun Anies dinilai tetap harus memberikan klarifikasi langsung soal perjanjian utang itu.
Pertama, sebaiknya Anies bersikap memberikan respon terkait dengan utang piutang ini, minimal publik tahu duduk perkaranya dari perspektif dua arah. Tidak monolog dari Sandi. Ini bukan hanya terkait kuat bayar atau tidak, tapi menyangkut meluruskan persoalan ini hingga clear dan tuntas, ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bahkan ini ya, dia mengatakan Anies tetap akan dianggap memiliki utang kepada Sandiaga Uno meski Sandiaga telah mengikhlaskan. Dia memprediksi masalah ini bisa menjadi isu yang dibahas terus-menerus jelang Pilpres 2024. Bahkan kedua, meski Sandi sudah mengikhlaskan, ada kesan Anies berutang budi kepada Sandi waktu Pilgub DKI. Bahkan ya, Sandiaga Uno sebelumnya mengaku tak ingin memperpanjang soal utang piutang dengan Anies Baswedan saat Pilkada 2017 yang diungkap oleh Erwin Aksa mencapai 50 miliar. Sandiaga mengaku ini menatap masa depan. Ya, kita tahu bahwa siapa sebenarnya yang dibalik dari ini semua begitu kan. Apa yang sedang dimainkan hari ini begitu kan untuk untuk Pak Sandi begitu kan. Eman sekali begitu seorang Pak Sandi ya, citranya luar biasa lalu kemudian dicederai dengan seperti ini ya. Itulah demokrasi kita begitu kan. Apalagi yang mengungkapkan itu adalah orang lain begitu kan. Kok Erwin Aksa tahu terhadap perjanjian itu begitu kan. Kalau tidak orang lain yang membuka itu semua. Pak Fadlizon enggan berkomentar itu begitu. Pak Sandiaga tidak ingin soal utang piutang menjadi polemik jelang Pilpres 2024 mengingat tahapan kontestasi Pilpres 2024 telah dimulai saat ini. Dia juga menyatakan dirinya dan Anies tetap bersahabat. Iya, karena memang pada hakikatnya di satu sisi ya kalau dia ketemu dengan Anies Baswedan dia akan malu sendiri begitu kan. Bagaimana ketemu dengan Anies Baswedan ya yang dianggap punya utang dan sebagainya akan malu sendiri nanti begitu kan. Inilah yang kemudian kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Bisa jadi seperti itu karena inilah politik yang kita bangun ya. Saling menjatuhkan satu sama lain itu tidak bagus bagi demokrasi kita. Ya menurut saya pribadi apa yang sebenarnya terjadi ya Pak Sandi juga mengatakan mau bacakan dulu, mau istikharah dan sebagainya, lalu kemudian bermusyawarah dengan keluarga, sedangkan Erwin Aksa juga menyatakan ada utang 50 miliar dan sebagainya begitu kan. Apa yang sebenarnya dimainkan itu publik sudah tahu sebenarnya begitu kan. Walaupun berkali-kali ya Sudirman Said menyatakan bahwa itu sudah lunas karena dianggap Anies Baswedan sudah menang di Pilpres itu, dia di Pilkada itu, ya mau tidak mau ngapain kita Anies Baswedan harus bayar segitu begitu kan. Toh pada hakikatnya itu bukan utang begitu. Anies Baswedan sudah jelas mengatakan itu adalah uang uang perjuangan begitu kan. Ini kan sudah jelas bahwa Anies tetap akan dianggap memiliki utang kepada Sandiaga meski Sandiaga telah mengikhlaskannya ya. Pada hakikatnya di satu sisi menurut saya pribadi apa sih yang diharapkan itu semua kalau tidak ingin menurunkan citra Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Udahlah jangan berspekulasi ini dan itu begitu kan. Tetapi yang saya tahu dan mengamati bahwa ya seperti itu begitu langkah orang-orang yang memainkan peran di sini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya. Ini ada sedikit komentar-komentar netizen agak pedas sekali sebenarnya. Ini Anies lagi mengajukan status pilot ini. Suatu saat Anies akan difitnah dengan masalah wanita. Hutang ya tetap hutang, gak ada lunasnya sebelum dikembalikan. Pak Anies sebagai sosok agamis dan idaman umat Islam ya. Umat harus paham betul lah itu, jangan pencitraan aja ya. Ya orang-orang yang berkomentar di sinilah spekulasi itu ya tidak tahu terhadap perjanjian itu sebenarnya begitu. Kalau yang ditunjukkan ya minta saja kepada Partai Gerindra begitu. Tapi Anies Baswedan sudah tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Ya diam aja, lebih baik diam. Karena pada hakikatnya apa yang dituduhkan itu ya bukan semata-mata dia benar atau tidak begitu kan. Tetapi itulah perjanjian politik yang kemudian diungkap lagi siapa di balik ini semua kan, kira-kira seperti itu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.